Ya, baik, kita masuk semua. Ini teman-teman, adik-adik semuanya. Oh, masih belum ya? Masih kurang berapa? Berapa siswa? Kita tunggu, sementara kita tunggu dulu ya, adik-adik ya. Ya, kita masuk semuanya. Ya, kurang berapa nih? 3 anak ini ya. Sambil berjalan ya, adik-adik ya. Ya, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya yang dirahmati oleh Allah dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mungkin adik-adik semuanya ini penasaran atau bingung. Ini siapa kok tiba-tiba muncul di depan layar Zoom? Kok bukan Pak Mukson? Ya, jadi saya di sini perkenalkan dulu ya. Nama saya Hamzah Hamdani dari mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Kampus IB PGRI Jepang. Ini saya selaku mahasiswa juga punya tujuan untuk belajar menjadi guru dan mengajar di kelas berapa ini? Di kelas 12 IPS 1. Oh ya, 12 IPS 1. Ya, ini kita santai-santai dulu aja sambil nunggu yang belum masuk. Ya, ini nanti ada seperangkat kayak aturan ya, adik-adik semuanya ya. Ini mungkin kita kan juga belum kenal. Saya juga mana dari Mukson untuk memegang atau mengajar di kelas 12 IPS 1. Ya, untuk itu ini aturan dari saya sendiri apabila mungkin nanti adik-adik di waktu Zoom ada trouble maupun eh, izin ke kamar mandi, mohon budayakan izin terlebih dahulu ya kepada teman-temannya di via chat yang di samping ini pojok kanan ya. Nanti misalnya kalau mau ke kamar mandi atau ada kendala sinyal nanti bisa izin terlebih dahulu. Nah, untuk itu ini kok nggak tampil semua ini mukanya. Jadi kesepakatan ya kalau ada pelajaran bahasa Indonesia pakai via Zoom, usahakan wajahnya ikut semuanya. Jadi biar kita sama-sama tahu bahwa kalian juga memperhatikan, saya juga memperhatikan kalian. Biar lebih akrab atau lebih kenal sama wajah-wajah baru di kelas, wajah-wajah anak kelas IPS 1 ya. Oke, udah lengkap semuanya. Langsung saja saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, di sini siapa ketua kelasnya? Oh ya, Mas Rizky ya. Ya, dimohon untuk Mas Rizky untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya, monggo Mas Rizky dipimpin ya. Ya, baik, terima kasih. Langsung saja kita mulai ya. Ini saya share screen dulu ya, sebentar ya. Ya, di sini saya mau tanya kepada adik-adik semuanya. Mungkin kalian semuanya pernah
menyalakan lampu atau memasak mie? Saya tanya ya dari Mas Andi. Mas Andi pernah memasak sebuah makanan ataupun minuman mungkin? Ya, memasak mie ya. Itu caranya gimana, Mas ya? Ya, yang pertama, iya ya, baik terima kasih. Ya, untuk adik-adik semuanya nanti usahakan aktif ya adik-adik ya, supaya saya juga dapat menimbulkan situasi kelas yang aktif dan tidak pasif. Dan nantinya yang aktif juga dapat poin tersendiri dari Bapak ya. Ya langsung saja, ya betul sekali yang dikatakan Mas Adi tadi, kita di sini mau belajar mengenai teks prosedur. Ini ada yang tahu teks prosedur itu teks apa? Ya, Mbak Rita, monggo Mbak Rita. Teks yang mempelajari mengenai langkah-langkah. Oh ya, betul sekali. Jadi, teks prosedur itu. Oh ya, mohon maaf ya, tadi saya belum menjelaskan mengenai kompetensi inti dan KD yang akan kita pelajari. Jadi, pada pertemuan yang pertama ini, kita membahas mengenai KI 3, yang seperti yang RPP yang saya bagikan kepada adik-adik semuanya ya, yang kemarin saya share di WA Group. Bahwasanya KI 3, memahami, mengetahui, faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena terkejadian yang tampak mata. Dan KI keempat, yaitu mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak, yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang. Sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kita belajar di sini lebih mengarah ke KI dan KD-nya ya. Untuk kompetensi dasarnya seperti yang di RPP 3.2, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan indikator pencapaian kompetensi 3.2.1, yaitu menjelaskan struktur teks prosedur. Yang kedua, mengidentifikasi unsur kebahasaan teks prosedur. Yang ketiga, menjelaskan kalimat konjuksi yang ada pada teks prosedur. Yang keempat, memahami jenis kalimat teks prosedur. Dan yang kelima, mendeskripsikan kalimat verba material dan verba tingkah laku. Dan yang 4.2 KD-nya yaitu mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis yang terhadap isi maupun struktur dan kebahasaan. Untuk indikatornya yang nomor 4.2 yaitu yang pertama, melengkapi teks prosedur dengan memperhatikan isi, struktur, dan kebahasaan. Dan yang kedua, menyusun teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Saja. Jadi apa sih itu teks prosedur? Seperti yang dikatakan Mbak Rita tadi, bahwasannya teks prosedur adalah teks yang berisikan mengenai langkah-langkah. Jadi lebih tepatnya, teks prosedur adalah teks yang berisi mengenai cara ataupun tujuan untuk membuat maupun melakukan sesuatu hal dengan langkah-langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Jadi intinya teks prosedur itu merupakan teks yang berisi mengenai langkah-langkah ya adik-adik ya. Langkah-langkah yang memiliki tujuan. Selanjutnya ya, tujuan teks prosedur. Di sini saya mau tanya kepada adik-adik semuanya. Tujuannya apa? Ayo teks prosedur itu. Yang bisa langsung bersuara ya adik-adik ya, biar nggak pasif. Iya, Mas Riko. Iya, apa Mas Riko? Tujuannya untuk menyelesaikan sesuatu. Sesuatu apa Mas ya? Oh iya, untuk menyelesaikan sesuatu
kegiatan. Ya, betul sekali. Jadi lebih tepatnya tujuan teks prosedur itu untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah ataupun perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi tujuannya lebih untuk mempermudah ketika ada langkah-langkah, otomatis kan lebih mudah dan tidak ribet ataupun kebingungan. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua bahan dan alat, yang ketiga langkah-langkah, dan yang keempat penutup. Ya, di sini ada 4 jenis tujuan dari teks prosedur. Yang pertama yaitu tujuan. Mohon maaf, jadi ada 4 jenis mengenai struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan, yaitu pengantar umum. Biasanya lebih di awal kalimat ya, atau awal paragraf. Dan yang kedua mengenai bahan dan alat. Jadi mengenai bahan dan alat ini berisi mengenai rincian alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan. Misal contoh, cara menggunakan kompor. Nah, alatnya apa? Hanya apa? Gitu. Oh, misal ada tabung LPG, ada kompor. Ya. Yang ketiga yaitu langkah-langkah, yaitu urutan secara bertahap. Jadi kayak ada kalimat-kalimat yang urut dan spesifik agar lebih mempermudah. Dan yang keempat yaitu penutup, yaitu ucapan selamat atau akhir maupun ending. Misal contoh, selamat menikmati, dengan siap disajikan. Seperti itu ya, ada di semuanya ya. Selanjutnya mengenai ciri-ciri teks prosedur. Ada yang tahu ciri-ciri teks prosedur itu apa? Ya, kalau nggak ada yang tahu saya jelaskan ya. Yang ini ada 4 ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, terdapat pola kalimat perintah yang imperatif. Dan yang kedua, menggunakan kata kerja aktif. Dan yang ketiga, menggunakan kata penghubung. Dan yang keempat, menggunakan kata keterangan. Di sini ada yang tahu kalimat perintah imperatif itu seperti apa? Ya, kalau belum tahu nih saya jelaskan ya. Jadi kalimat perintah imperatif yaitu sebuah kalimat seperti contoh, masukkan, tuangkan, terus apalagi? Ada yang tahu? Ya, diamkan juga bisa. Yang selanjutnya menggunakan kata kerja aktif. Ayo, apa kata kerja aktif itu? Ada yang tahu? Ya, kata kerja aktif. Eh, belajar memasak ikan. Jadi kata kerjanya seperti masaklah ikan sematang mungkin. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan yang keempat menggunakan kata penghubung. Seperti kata sama dengan. Dan yang keempat menggunakan kata keterangan. Seperti halnya menunjukkan sebuah keterangan seperti tunggu sampai 15 menit baru dihidangkan. Baru makanan siap dihidangkan. Seperti itu ya adik-adik semuanya ya. Selanjutnya mengenai macam-macam teks prosedur. Jadi macam-macam teks prosedur itu ada 3. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Dan yang ketiga, teks prosedur protokol. Ya, yang pertama, teks prosedur sederhana.
yaitu teks yang berisi mengenai langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya berupa 2-4 langkah saja. Contohnya saja, cara login ke Facebook. Ini kan ada semuanya kan pernah punya Facebook semuanya. Jadi lebih sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks, yaitu teks yang berisi mengenai banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan kartu SIM, dan memperpanjang STNK maupun pembuatan KTP. Selanjutnya, yang ketiga, teks prosedur protokol, yaitu teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah dan tidak harus runtut, walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalkan contoh, jika memasak mie instan, kita bisa merebus dengan memasukkan mie dan bumbu ke dalam air rebusan dari tungku, ataupun bisa memasukkannya ke dalam wadah yang berisi mie, lalu memasukkan bumbu. Jadi seperti itu ya, teman-teman semua adik-adik ya, contohnya ya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Ya, dalam teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan, di antaranya konjungsi, temporal, kata imperatif, verba material, dan tingkah laku, maupun partisipan manusia, bilangan pertanda, dan kalimat integratif, dan kalimat deklaratif. Jadi dalam teks prosedur teks itu mempunyai kalimat-kalimat khusus ya, ada semuanya ya. Contohnya kalimat imperatif. Apa sih kalimat imperatif itu? Jadi kalimat imperatif merupakan kalimat yang mengandung perintah dan berfungsi untuk meminta ataupun melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, kalimat deklaratif itu kalimat yang berisi mengenai pernyataan. Fungsinya untuk memberikan informasi ataupun berita tentang sesuatu. Selanjutnya, kalimat interrogatif, yaitu kalimat yang berisi mengenai pertanyaan. Fungsinya ialah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Selanjutnya ada konjungsi temporal, yang merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari dua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu sesudah itu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain. Selanjutnya lagi ada verba material dan tingkah laku. Jadi verba material itu apa? Merupakan perbuatan yang mengacu pada tindakan, seperti potonglah ubi itu, lalu masukkan air ke dalam wadah. Sedangkan verba tingkah laku itu sendiri merupakan perbuatan yang mengacu pada tindakan berdasarkan ungkapan, seperti tunggulah kira-kira 5 menit sampai matang, tetap pertahankan, dan lain-lainnya ya. Dan selanjutnya, partisipan manusia, yang merupakan mempartisipasikan atau mengikut sertakan manusia dalam tulisan tersebut guna untuk membantu langkah-langkahnya. Dan yang terakhir, bilangan penanda. Jadi bilangan penanda itu merupakan bilangan yang mengurutkan langkah pada tulisannya. Ya, sini teman-teman semuanya, adik-adik semuanya sudah paham atau mungkin ada yang ditanyakan, mumpung masih ada materi selanjutnya ini. Lanjut ya. Ya, saya lanjutkan saja kalau itu. Ini ada contoh teks prosedur, yaitu cara memanfaatkan air dengan benar. Ini coba kita baca bareng-bareng ya, dari semuanya, atau perwakilan bergantian ya. Ini saya tunjuk dari Mas Bayu. Monggo Mas Bayu dibaca. Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Rizka. Monggo Mbak Rizka, paragraf yang kedua.
Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Randy, paragraf yang ketiga. Ya, yang selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Faisal, paragraf yang kelima. Nah, yang terakhir dilanjutkan oleh Mbak Ayu, paragraf yang terakhir ya. Ya, sudah selesai semuanya. Kira-kira teman-teman ada di semuanya ini ada yang tahu ini termasuk dalam kategori tes prosedur apa? Sederhana, kompleks, ataupun protokol? Ayo yang mana? Saya ingin salah satu ya, yang berani ya. Nanti saya kasih poin tersendiri buat siswa yang aktif. Ya, siapa yang berani mengutarakan pendapat? Ya, Mas siapa? Mas Rizky ya, Bang Rizky. Tes prosedur apa? Tes prosedur kompleks. Ya, kenapa kok bisa dikatakan tes prosedur kompleks ya, Mas ya? Oh ya, benar sekali karena lebih dari 2 sampai 4 langkah-langkah. Ya, benar sekali. Nomor absen berapa, Mas Rizky? 17. Oh ya, nanti saya nilai tersendiri ya. Jadi, cara memanfaatkan air dengan benar. Ini merupakan salah satu tes prosedur kompleks. Jadi, pembahasannya analisis dari tes prosedur di atas. Strukturnya tadi kan ada banyak ya dalam tes prosedur. Jadi ada tujuan, langkah-langkah, penegasan. Jadi yang pertama tujuannya terdapat pada paragraf yang ke-1. Paragraf yang ke-1 dari akhir sampai penghematan air. Ya, itu merupakan sebuah tujuan dari tes prosedur kompleks ini. Selanjutnya langkah-langkah. Dalam strukturnya langkah-langkahnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 ya, teman-teman ya. Dari nomor paragraf yang kedua sampai yang keempat. Selanjutnya penegasan kembali. Ada pada paragraf yang kelima. Hanya lagi mengenai kaidah kebahasaan. Kata kerja dalam tes prosedur tadi terdapat kata kerja imperatif, yaitu kurangi, matikan, perbaiki, dan perhatikan. Selanjutnya konjungsi. Konjungsinya ada apa aja? Ya, ada setelah, baru kemudian pada paragraf ketiga, gara pada paragraf keempat, dan akan pada paragraf kelima. Selanjutnya pernyataan persuasif. Tadi ada yang dikatakan, contohnya yang dibilang Mas Rizky tadi, ketika memberi sabun pada tangan sebaiknya keran dimatikan terlebih dahulu. Jadi itu merupakan pernyataan persuasif ya adik-adik semuanya ya. Dan yang selanjutnya kata teknis. Jadi contohnya toilet duduk, keran. Itu merupakan salah satu kata teknis ya adik semuanya ya. Dan yang terakhir yaitu gambaran benda ataupun alat. Contoh pada saat memberikan sabun pada tangan, sebaiknya keran dimatikan terlebih dahulu. Jadi kan keran tersebut kan merupakan sebuah benda ya, sedangkan sabun merupakan alat. Ya, untuk selanjutnya ini saya berikan tugas buat semuanya. Dari materi tadi sudah paham semuanya ya mengenai tes prosedur, struktur, maupun kaidah kebahasaannya. Ya, ini berhubung waktunya sudah mepet ya dengan jam istirahat, pastinya kan semuanya udah pada lapar. Jadi saya kasih tugas saja ya buat latihan di rumah. Nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya minggu depan ya, adik semuanya ya, hari Rabu. Ini saya kasih tugas.
mungkin bisa screenshot ya via HP-nya masing-masing ya. Screenshot. Nah, ini nanti pada teks prosedur cara membuat getuk lintri ini, adik-adik semuanya tolong dianalisis ya, dari struktur maupun kebahasaannya. Jadi kan tadi jelaskan dalam contoh memanfaatkan air tadi ya. Jadi ini adik-adik latihan di rumah supaya bisa dan tahu lebih paham. Nanti kalau ada yang kurang paham atau tidak tahu ataupun kurang jelas bisa diskusi via grup WA ya adik-adik semuanya ya. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan, pun ada yang belum paham. Ya, baik kalau tidak ada, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila ada yang kurang paham atau kurang masih kebingungan, bisa WA aja ya atau diskusi via grup WhatsApp. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.